Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak Ibu, Tuhan sekalian yang hadir maupun yang live yang dirahmati Allah, menyambung tausiah malam minggu yang lalu ya, yaitu tentang cerita surah Al-Jumu'ah lanjutannya. Dalam surat Al-Jumu'ah pada masa Nabi itu ya, Nabi Rasulullah SAW diledek tuh sama orang kafir, orang Yahudi. Kalau benarnya engkau ya Nabi ya kan, mintalah kiamat. Itu ayat keberapa itu? Orang Yahudi menurut cerita surat Jumat ini, kami orang kekasih Allah itu katanya. Turun ayat ini, surat Jumat ini, kami kekasih Allah itu. Bukan selain kami. Nah, itulah apa ayatnya? Qul ya ayyuhallazina hadu. Itu ya yang udah semalam udah di live sebelumnya. Katakanlah ya orang Yahudi, jika engkau merasa engkaulah kekasih Allah, minta bukan manusia yang selain engkau, minta matilah. Nah gitu. Di debatnya tuh Rasulullah, kalau benar engkau Nabi, coba minta kiamat, kabul nggak doa? Minta kiamat pula itu. Padahal cerita belum selesai, maka turun surat Jumat ini. Udah gini aja kata, kalau kalian minta aja mati gitu. Kan itu ayat selanjutnya tuh. Apa ayat selanjutnya? Fataman naul maut in kuntum shadiqin. Udah begini, kalau benar juga ya kalian kalian itu benar kekasih Allah, gini aja, minta mati aja. Minta mati sekarang gitu. Enggak berani orang. Apa kata jawab mereka? Wala tamannahu dan tidak pernah mereka itu meminta selamanya tentang mati, karena mereka bima qaddamat saidim, karena mereka itu tahu dengan kitab mereka sebelumnya bahwa ya ini benar Rasulullah ini. Tapi itulah berusaha dia untuk meledeknya itu tadi. Orang sekarang kan berusaha dia untuk tidak mati kan. Hal ideologi misalnya kan berusaha sekali tuh, meramu obat apa segala macam lah supaya nggak mati, minimal ya bisa hidup 100 tahun 200 tahun kan lumayan kan gitu. Tapi secara fisika bisa nggak mati. Itu kami tadi diskusi, secara fisika bisa nggak mati? Bisa, karena yang berurusan dengan mati itu kan malaikat maut. Malaikat maut itu kan malaikat diciptakan dari nur, cahaya. Kecepatannya kita tahu tuh, kecepatan cahaya 1 detik 300.000 km. 1 detik 300.000 km 1 detik. Dia secepat itu dia lari. Coba kita bergerak dengan 400.000 km per detik, nggak bisa lagi lah. Nah gitu deh, cara teori fisika. Tapi apa mungkin? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau secara fisika juga, kenapa bisa gitu? Itu kan energi gitu, kekuatan. Jadi seumpama kendaraan, energi mobil itu dibanding ke pesawat terbang, ya pesawat terbang lah lebih besar energinya itu, maka dia bisa lebih cepat. Nah, dari mana kita peroleh energi? Dari nur Allah. Zikirlah, Quran ini kalau dibaca kan dia berubah jadi energi. Itu yang ditiupkan ke air misalnya, nanti struktur air itu berubah, tersimpan di situ energi, itu minumkan gitu. Itu secara pengetahuannya.
Itu yang didoa-doakan air itu. Sebenarnya kalau air itu didoakan yang kita baca itu nanti dia berubah tuh jadi nur. Begitu memang masuk ke dalam air. Menemukan. Sebenarnya segala sesuatu itu nurnya yang makanya ada manusia para nabi misalnya nurnya hebat itu. Segan malaikat itu ya kan. Cabut nggak nih gitu. Dia nggak berani tuh kecuali diminta izin dulu lah. Nah, minta izin dulu. Ya kalau cemawaknya kecilnya nurawa ya kan Allah ditempelengkannya udahlah mati satu kampung ya kan. Nah, cuman karena bisa lah namanya kita energi kita kecil itu secara fisika. Jadi kalau sebuah negara itu mau dia berkuasa di dunia ini dia harus kuasai itu sumber-sumber energi gitu. Kalau secara globalnya. Boleh. Mau berumur panjang banyak bergerak. Cepat dia bergerak, ya macam mana mau mati ya kan? Cepat ini kita sikit di luar apa ya kan? Jadi kalau orang-orang seperti bisa pecah banyak, iyalah kalau kita buka nanti teori cahaya itu bisa berpendar dia satu warna itu bisa 1000-an lebih dia pendarannya gitu. Jadi kalau manusia suci itu bisa, ku tengok dia di sana sama kita biasa itu ya kan? Ditunjukkan juga tuh di ini orang tertentu itu kan yang dimuliakan Allah tuh bisa dia pecah banyak. Tapi kita kembali itu dasarnya surat ini turun. Nah, yang semalam sampai ayat berapa ya? Ya ke-8 ini 9. Kita ulang dulu. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun gitu kemarin yang terakhir ayatnya ya. Maka kamu akan dikembalikan kepada Tuhanmu dan akan diceritakan semua yang kamu buat. Nggak usah pun nanti ya kan. Ya sekarang aja pun. Teknologi ini kan udah mau kiamat, udah mau mengarah ke sana tuh kan, mau habis dunia ini. Teknologinya menyerupai itu. Sekarang ini ya kan. Semua ada mata-mata nih. Ini kita ngaji pun dipantau ya kan. Cuma mau nggak bagus gitu. Kita mau nggak bisa, harus bagus-bagus dia gitu. Kan sama tuh kita beribadah itu kan. Apa ihsan tadi? Apa ihsan tuh? Akhbirni anil ihsan kata Jibril tuh kepada Rasulullah. Jawab Rasulullah, qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah tuh seolah-olah engkau melihatnya. Tapi kalau kau lihat, yakinlah Allah melihatmu kan gitu. Jadi kayak ada CCTV gitu. Jadi nggak bisa main-main. Jadi seharusnya kalau orang mengerti seperti itu dunia sekarang ini ya kan, nggak bisa sebenarnya main-main sekarang. Ada CCTV semua ya kan. Kalau seperti itu mana kan nggak bisa lah gitu. Tapi memang dasarnya kita manusia ya kan. Kita kan bukan diawasi 24 jam ya kayak gitulah terjadilah yang terjadi sekarang ini. Pelajaran bagi kita semua. Kita kembali ke ayat sambungannya sedikit 2-3 ayat lagi tuh ya. Sebentarnya nih. Malam ini hanya menyelesaikan apa saja. Ayat yang ke-9 ya dari surat Jumat. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman. Beriman sama siapa kan? Kalau secara umum ya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada para nabi, kepada para kitab-kitab yang diturunkan Allah, beriman kepada hari kemudian, hari kiamat, dan beriman kepada qadar dan qadanya Allah Ta'ala baik dan buruknya. Itu kalau di standarnya itu kan iman. Tapi ini beriman sama siapa? Ya mungkin dia beriman kepada Nabi Musa alaihissalam misalnya. Ya beda lainlah ceritanya ya kan. Ya ikutlah sholat Jumat Nabi Musa kan gitu terusnya. Disesuaikan ya. Nah, ini ceritanya gimana? Hai orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ikut cara sholat Nabi Muhammad.
itu apanya? Iza, apabila nudia diseru. Dalam tata bahasa iza dengan iz, ada juga iz kola, wa iz kola. Bisa juga dibaca wa iza kola, bisa juga, tapi dia nggak pas. Kalau perbedaannya, kalau iza itu seharusnya setelah dia itu fiilnya mudhari, jadi masanya sedang terjadi atau akan datang, jadi dimaknai adalah apabila jadinya. Tapi kalau dibaca ya ayyuhallazina amanu iz nudiya, kalau pakai iz biasanya kalau udah pakai kalimat iz, huruf iz, dia fiil sesudahnya itu fiil madhi, maka masalahnya telah lalu, diartikanlah dia ingat. Wa iz qala, dan ingat ketika wa iz qala, dan ingat telah berkata, gitu, Rabbuka, Tuhanmu. Tapi kalau ini wa iza nudia, dan apabila, enggak kita bilang ingat, apabila nudia diseru, nah itu kan akan terjadi gitu. Wa iza nudia, ketika diucapkan itu, turun ayat ini, wa iza nudia, dan apabila diseru, kan belum nih kan, belum diseru kan, besoknya kan. Nah, di sholat, untuk sholat mi yaumil jumu'ah, pada hari Jumat, min, saking tetap, salah satu sebagian dari yaumil jumu'ah, hari Jumat, hari itu kan banyak. Pada hari Jumat, berarti kan besok, ini malam Jumat, besok kan. Maka dia pakai iza itu tadi. Iza itu dia pengertiannya belum terjadi, besok akan datang. Maka di mana dia apabila disuruh untuk sholat pada hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah kamu. Siapa kamu yang disuruh tadi? Amanu. Fas'au, maka bersegeralah siapa? Ayyuhallazina amanu. Siapa? Allazina amanu. Kalau nggak beriman, ya nggak disuruh. Kan banyak orang lalu lalang tuh. Itu kan nggak beriman ya kan, nggak dipanggil lah. Kan nggak ada masalah. Mana tadi? Fas'au, maka bersegeralah siapa? Allazina amanu ila zikrillah, kepada atau menuju zikrillah, menyebut Allah, mengingat Allah. Kalau tafsir biasanya mengingat Allah, maksudnya apa? Sholat tadi, sholat itu untuk mengingat Allah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah. Kalau orang zikirnya habis sholat apa? Zikir ya, zikir, bedanya. Jadi kalau kita maknain pun zikir itu menyebut Allah, enggak ada masalah. Memang kita lakukan habis sholat Jumat, kita berzikir kan, menyebut Allah. Wazarul bai', maka dan tinggalkanlah, jauhilah. Siapa? Allazina amanu, al bai', jual beli. Kalau sekarang ini jual beli bisa nggak pakai HP? Bisa ya? Nah, nanti kena lah nih berikutnya kan. Oh Pak, bisa ya pakai HP ya? Oh gitu ya. Kan nggak mesti di toko ya. Zaman sekarang ini, tinggalkanlah jual beli itu. Ada yang mirip jual beli. Misalnya bersenda gurau. Jual beli juga tuh. Mana lebih bagus, jual beli atau senda gurau? Senda gurau tuh nggak jual beli. Atau main game. Main game tuh jual beli juga tuh. Kalau ada pulsanya, nggak ada pulsanya bisa. Oh berarti jual beli juga ya? Oh kalau ya belajar mencoba menafsir ayat ya kan? Jual beli ya? Bisa ya, wazarul bai', maka tinggalkanlah jual beli. Diambil jual beli karena itu yang secara umum itu kuat kali pengaruhnya. Baik itu jual beli. Kalau kita nikah itu bukan jual beli juga tuh. Jual beli juga tuh. Nikah misalnya, akad nikah itu jual beli nggak tuh? Nah, pakai mahar ya. Jual beli juga tuh. Ya mana tahu ini mau sholat Jumat, ini akad nikah kan. Itu bisa diperpanjang tuh masalah jual beli itu. Maka bersegeralah kamu menunaikan itu. Ila zikrillah, untuk menyebut Allah, mengingat Allah. Kalau dulu ya mengingat Allah lah.
belum turun ini zikirnya dulu. Zalikum, yang demikian itu, yang mana nih? Bersegera mengingat Allah itu. Nah, kalau di pondok tuh zalikum, kaya mengkono-mengkono zikrillah, kata kiai itu, gitu dia. Oh, maksudnya zikrillah itu tadi, kembali ke situ domir itu. Zalikum itu. Zalikum lan mengkono zikrillah katanya. Yang demikian itu, yang mana yang demikian? Zikrillah tadi khairun, lebih baik, ialah lebih baik lakum bagi kamu, bagi lakum, bagi allazina amanu. In kuntum. Nah, ini ada in lagi nih. In ada inna. Ada apa lagi? In dengan inna. Kalau inna itu tasdid dengan menguatkan, pasti. Kalau in beda nanti dengan lau. In itu kalau dipakaikan in itu jika. Ada dua kemungkinan. Tapi kalau dibilangnya lau annal Fatimata, seandainya Fatimah sarakot, mencuri gitu. Dia pakai lau, Rasulullah mengucapkannya. Bisa saja diucapkan in sarakot Fatimata. Nah, seandainya mencuri, kalau pakai in jika mencuri siapa Fatimah, in sarakot Fatimah tuh. Seandainya mencuri Fatimah, jika mencuri Fatimah, nggak bisa dibuat gitu. Kalau dia pakai lau, itu nggak mungkin dia mencuri. Nah, gitu dia bahasanya. Tapi kalau dipakai in, ada kemungkinan bisa iya, bisa tidak. Nah, itulah makna in tadi. Jadi in kuntum, jika kamu ta'lamun, jika ada siapa allazina amanu, iku ialah ta'lamun, mengetahui. Kan ada kemungkinan nggak tahu. Jadi kalau kamu tahu, meninggalkan jual beli itu ketika menuju sholat Jumat untuk menyebut Allah, mengingat Allah, itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Tapi banyak orang nggak peduli ya, anggap aja nggak tahu ya kan, bodoh. Nah, gitu makna ayat ini. In kuntum, jika kemungkinannya ada dua, bisa iya, bisa tidak. Nah, dua ayat berikut. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فَإِذَا, maka apabila qudiyat telah ditunaikan apa as-sholat, sholat Jumat, fantashiru, maka bertebaranlah siapa allazina amanu fil ardi, pada bumi, wabtaghu, carilah siapa allazina amanu min fadlillah, sebagian dari karunia Allah. Wazkurullah, nah disuruhnya berzikir. Salah satu dalil zikir juga. Wazkurullah, dan sebutlah Allah, dan ingatlah Allah. Wazkurullah, wazkuru, dan ingat siapa allazina amanu, Allah akan Gusti Allah, hale kasiron, banyak-banyak. Banyak itu udah ngapain diulang ya, banyak-banyak ya. Kalau banyak, udah banyak tuh kan. Kenapa dimaknain banyak-banyak gitu? Oh, supaya beli banyak lagi ya. Oh gitu ya, sirat mubalaghah gitu ya. Padahal banyak itu udah banyak gitu. Dimaknain banyak-banyak. Maka sebutlah Allah banyak-banyak. Salah satu dalil zikir juga itu kan. Salah satu ayat menerangkan tentang zikrullah. Sebut Allah dengan sebutan yang banyak. Di mana bisa kita lihat ini nanti? Di Medan ada tuh setelah sholat Jumat zikirnya. Boleh nggak kira? Tapi nanti. Dulu pada masa pertama kan udah ada itu di Masjid Raya Medan. Setelah sholat Jumat zikir Allah ya. Itulah kalau ditanya kenapa dimaknain sebut Allah dengan sebutan yang banyak? Karena sudah ada itu dulu yang melaksanakannya gitu. Nah, jadi kalau dimaknain mengingat Allah banyak-banyak, ya belajarlah. Cuma mengingat Allah nggak ngerti, belajar, kan gitu.
Misalnya setelah selesai sholat tuh kan banyak tuh berkeliaran tuh di pajak misalnya. Wah ini kita tipu, ini nggak tahu di harga. Nggak boleh kalau dia ngingat Allah, nggak bisa kan gitu. Itu contoh mengingat Allah. Fantasiru fil ardi katanya. Wa betahu mim fadlillah, maka kamu setelah sholat cari karunia. Ada dia misalnya apa lagi? Itu yang pedagang. Kalau dia selain itu apa contohnya coba? Nggak bisa mau menipu, nggak bisa. Kan dia ingat tuh apa yang diingat, hukum Allah tadi gitu. Jadi kalau dia mengingat dia harus belajar itu. Nah, tapi kalau dimaknain sebut Allah yang banyak. Di mana nih contohnya? Datangnya ke Medan 3 masjid tuh ada tuh. Masjid Juang 45 ya. Nah, situ aja tuh habis sholat Jumat mereka menyebut Allah, Allah, Allah. Nah, gitu. Mana tahu ada yang nanti yang dari Amerika apa dari mana tuh, dari Eropa mau lihat live ini kan. Udah ada ya katanya. Ya udah datang aja ke Indonesia tuh, Medan bilang. Ada tuh habis sholat Jumat orang tuh zikir Allah, Allah tuh di Masjid Raya. Masih ada tuh sekarang. Masih ya? Nanti lebih lagi ya. Itu kalau dia dimaknai menyebut Allah. Lalakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu allazina amanu tuflihun, menang siapa allazina amanu. Orang zikir ini masih dianggap mudah-mudahan ya. Banyak orang menyebut mudah-mudahan dapat kemenangan. Sama tuh dengan orang yang puasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadi orang takwa. Masih mudah-mudahan. Apa itu? 50% lah. Ada harapan lah memang dengan puasa itu bisa jadi orang takwa. Dengan berzikir banyak mengingat Allah atau menyebut Allah, mudah-mudahan dapat kemenangan. Tuh ada apanya? Ada apalah harapannya, masih ada harapan. Jadi kalau la'alla itu dalam bahasa Arab ada kemungkinan berhasil, harapan. Kita lanjut ayat terakhir. Wa iza ra'au tijaratan aw lahwan fadlu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Wa iza, dan apabila ra'au, melihat siapa allazina amanu, kamu ya secara umum, akan tijarah, perdagangan, aulah wa atau permainan, imfaddu, maka terpecah. Wa iza ra'au, kita ulang, wa iza ra'au, apabila melihat siapa engkau, enggak cocok, allazina amanu, dan apabila melihat siapa mereka akan tijarah, jual beli, perdagangan, aulah wa permainan, infaddu, maka terpecah ilaiha, terpecah apa mereka, ilaiha kepadanya, nya tijarah. Maksudnya perhatiannya itu. Kan kita bilang tadi jual beli kan bisa di HP kan? Nah, di HP. Ini bisa tuh. Jadi kalau orang sholat Jumat tuh, ini diingatkan kepada Rasulullah ini kan, nanti akan kamu lihat orang itu yang hadir di sholat Jumat itu, dia ingat, dia melihat dia akan perniagaannya gitu. Loh, apa iya dulu mungkin dia sholat dekat, ditaruhnya situ dagangannya. Kalau sekarang kan bisa tuh, ada yang beli ini kan gitu, buah apa dia kan. Nah, kan bisa sekarang ini, kan udah ditulis, udah diingatkan juga dulu belum ada HP, mungkin taruhnya situ dagangannya. Iya ada yang beli. Nah, atau ada, iya itu cuma daganganku tuh kok dirusak-rusak tuh sama apa unta apa sama apalah gitu. Nah, ingat dari situ. Atau lahwa, permainan. Padahal wataraku dan meninggalkan mereka, siapa mereka, ka akan engkau,
hal engkau itu apa? Qaiman, sedang berkhutbah, berdiri. Pada Nabi lu diingatkan ini kan. Nanti orang yang sholat Jumat itu pada masa Nabi diingatkan dengan ayat ini. Orang itu nanti akan terpecah perhatiannya itu kepada perdagangan dan permainan. Sementara kamu sedang berkhutbah, kan itu diingatkan dulu. Sekarang ini kan gitu kebanyakan. Perhatikanlah kalau di masjid tuh berapa orang lah yang ketika khotib itu berdiri berkhutbah, berapa orang yang benar-benar mendengarkannya. Paling di sub depan kali. Itu pun kalau nggak bunyi HP ya. Kalau bunyi HP, ada SMS. Nah, itu kan lahwa itu. Itu contoh lahwa. Pakai sekarang lah, yang sekarang inilah gitu. Lahwanya. Kan udah diingatkan. Coba perhatikanlah besok nih kan. Jumat. Padahal kalau menurut hadis Nabi yang mengatakan ketika khotib itu sedang berkhutbah, ada orang mengatakan sama orang lain, diam gitu. Itu pun udah lagaut. Jadi nggak ada lagi tuh sia-sia Jumatnya. Nah, itulah, apalagi sekarang nih kan gitu. Apalagi nengok HP biasa tuh. Sekarang ini kan. Kita lanjut. Qul, katakan olehmu ya Muhammad, ma indallahi khairum. Adapun apa yang di sisi Allah itu lebih baik minal lahwi wa minat tijarah, daripada permainan dan perniagaan itu. Wallahu khairur raziqin, dan adapun Gusti Allah ialah khairun, sebaik-baik razikin, orang yang memberi rezeki. Tapi macam mana memaknai ini ayat ini? Dan adapun Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Ini kan pengalaman gitu ya, pengalaman seseorang itulah. Apa iya gitu. Kadang-kadang kita lawan juga banyaknya masalah hidup ya kan. Udah diingatkan, udah beramal aja situ. Gitu. Nah, diingatkan, udah duduk aja di sajadah, udah dulu tuh. Tapi saya berpikir ya kan, Mak, saya masih ngajar sekolah, saya masih nggak bisa gitu. Nantilah saya pikir nanti. Makanya lama-lama semakin banyak beban ya. Beban hidup. Kok nggak selesai-selesai, itu kita alami gitu. Itulah dia pengalaman tadi. Ini kita ceritakan yang kita rasa gitu. Memang kadang betul itu sudah suruh kita. Tapi main nakal ini. Yang diingatkan dulu kan ijazah daripada akal, tapi kita namanya manusia kan tetap juga menggunakan akal juga. Cemana, tapi udahlah. Kayak gitulah Bapak Ibu yang kita alami. Nah gitu. Maka tadi kita tanya ibu itu kan apa, ada nggak masalah gitu. Kira-kira itu aja pengajian kita untuk malam ini. Selesailah amalan zikir ini ya, 3 surat kan. Yang utama itu kan, yang harus dihafal tuh 3 surah. Udah kita ceritakan semua. Besok kita masuk bab baru. Seandainya ada yang salah dalam penyampaian saya ini, saya mohon ampun kepada Allah. Kalaupun kepada tuan-tuan yang mendengar di mana saja berada, yang melihat, kalaupun ada yang tidak pas, tidak sesuai, saya minta maaf, disingkirkan aja, nggak usah dipakai. Demikian saja saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup pengajian ini dengan mengucapkan selawat sekali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun.